siapa tahu bisa lebih murah. Atau gimana? Bukan lebih murah. Telkom kan jaringan semua sudah ada. Jadi Pak Gubernur ingin kalau Telkom yang menangani semua kan kita sudah bebas dari biaya infrastruktur. Jadi jangan sampai lagi tiap-tiap SKPD dinas-dinas ini mengeluarkan biaya-biaya sendiri lagi membuat sistem. Lebih baik kita langsung ada di bawah satu payung. Jadi, harusnya kan semua dinas kan di bawah Kominfo, Mas. Tapi fakta kan nggak jalan selama ini, masing-masing bikin. Nah sekarang bagaimana Kominfo kerjasama dengan Telkom, semua mengacu pada sini. Dan kita juga pengen memasang CCTV tadi kan. Ya begitu sih konsepnya. Tapi berarti anggaran yang biar PPD yang untuk internetnya udah dicoret atau belum? Yang besar? Kalau yang udah kepakai nggak usah apa-apa, tapi kita akan coret untuk tahun depan. Tidak ada lagi anggaran untuk masing-masing SKPD membuat sistem internet. Jadi kita ingin betul-betul semua mengarah kepada PT Telkom. Konsepnya seperti itu. Tentu saja kita tidak melanggar peraturan karena Telkom juga ada BUMN kan, bisnis negara. Kalau dulu kita bisa menghabiskan biaya telepon, air, listrik, internet itu puluhan miliar saya lihat itu. Pak Gubernur ingin ada penghematan demi penghematan. Dan salah satu bentuk penghematan yang nyata adalah kita ingin kerjasama dengan PT Telkom, termasuk pemasangan CCTV. Karena kita libatkan hampir semua pihak. PT Pasar Jaya semua ikut. Dan PT Telkom yang menyediakan sistemnya sederhana saja. Yang penting kita bisa memberikan kameranya bisa seperti itu. Nah, seperti itu aja. Lalu internetnya kita punya fiber optik, kita akan minta PT Telkom yang operasikan. Misalnya PT itu taman, gimana monitor taman, pemakaman. Dia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk memasang CCTV dan sistem internet segala macam lagi. Kita ingin langsung Telkom. Ini termasuk kesehatan, pendidikan. Jadi semua Telkom yang akan mengatasi. Termasuk misalnya sampah. Kita ingin memonitor ini truk sampah kemana, termasuk sampah yang dibuang, berapa kubik yang kita bayar sebagai sampah ini. Karena orang dengar kan, satu truk masuk kasih bonnya 2. Nah ini monitor gimana? Nah mungkin Pak Gubernur mesti bolak-balik ke tempat yang sana, di sini sudah kecolongan. Tidak mungkin. Ya kita ingin semua sistem Telkom. Mungkin saya pikir lebih cocok Telkom yang akan memberikan paparan bagaimana konsep Telkom menjadikan Jakarta ini di Smart City. Dengan Pak Ganda yang akan teruskan. Terima kasih. Dan sekali lagi saya jadi wasit saja seperti hari ini. Jadi yang memaparkan ada PT Telkom dengan Kominfo. Selebihnya masing-masing SKPD boleh berargumentasi. Kalau makanya ini nggak beres, saya punya sistem lebih beres. Ya, silakan saja. Tugas saya adalah menjadi penonton, akan mencatat, dan saya akan laporkan kepada Pak Gubernur. Dan saya kurang itu konsep karena ada ribut di muara. Muara angke soal pembebasan lahan ini. Kita ada wartawan. Ada uang dikembalikan dari segi masalah. Sekarang PT Telkom bisa cepat. Saya mungkin Pak Gubernur ingin suruh saya ke lokasi dan ini sudah rapat dulu. Terima kasih. Si pinjam pistol itu. Karena Telkom yang ini mungkin sini kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera kita semua, Bapak Penghormati beserta jajaran kepala dinas pendidikan dan KDKI. Di sini kami sharing tentang konsep smart city solution. Ini adalah standar konsep internasional sebelumnya yang kita coba paparkan. Kemudian nanti pada bagian akhir kita akan lihat bagaimana positioning Telkom di sini bisa mensupport konsep ini yang kita lihat dari apa yang kita miliki saat ini. Next. Ya, jadi agendanya ada 3 outline utama Pak. Yang pertama konsep smart city itu apa. Kemudian Bapak tak sayang Bapak dan Ibu kami pernah kembali tentang Telkom. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti sudah kenal Telkom. Tapi biasanya rata-rata mengenal Telkom dengan tiga produk aja Pak. Telepon, speedy, flash. Hanya itu masyarakat yang memang tahu tentang Telkom. Itu tidak salah, tapi sudah berubah menjadi from key to times Pak. From Telkom information, media, dan edutainment. Telecommunication ini memang core-nya Telkom sejak dahulu. 156 memang sudah cukup berumur kelihatannya, tetapi teknologinya tetap baru. Nah, yang levelnya di atas sekedar infrastruktur telekomunikasi seperti IT service, application. Telkom memiliki Amerika sepenuhnya, kemarin sudah sempat kita bahas di hari Rabu ya Pak, untuk solusi healthcare. Kemudian Telkom punya VNet, itu adalah anak perusahaan Telkom untuk electronic payment solution. Dan Telkom juga punya Infomedia, anak perusahaan Telkom. Mungkin Bapak kenal Infomedia itu dengan Europages gitu ya. Tetapi yang menjadi core bisnis saat ini adalah call center services, business process outsourcing, dan juga knowledge process outsourcing. Kemudian kami punya media services juga, karena kita punya anak perusahaan juga di media, di Telkom Vision, punya langganan televisi berbayar, baik itu Telkom Vision ataupun yang baru kita memiliki Groovia TV. Ini teknologi TV berlangganan terbaru menggunakan IPTV. Bisa di pause, bisa di rewind, kita bisa lihat acara-acara TV kemarin. Kemudian entertainment, nah ini juga portofolio Telkom yang baru untuk portal bisnis. Jadi Telkom punya semacam web portal Plaza MS, www.plazamsn.com namanya. Di situ adalah tempat e-commerce yang Telkom sediakan untuk merchant yang ingin bertransaksi dan menjualkan bisnisnya di situ. Beberapa UKM dan perusahaan-perusahaan sudah submit e-commerce-nya di sana. Dan kita juga ada konten-konten software yang lainnya. Nah, di sisi services, Telkom memiliki portfolio customer mulai dari consumer services, small medium enterprise services, enterprise, dan wholesale services. Next. Nah, berikutnya ini konsep smart city yang kami akan coba sharingkan. Next. Nah, backgroundnya Pak, Bapak dan Ibu sekalian, jadi berawal bahwa beberapa problem di perkotaan di urban area, terutama masalah energy consumption. Jadi ini adalah riset yang dilakukan di dunia bahwa konsumsi energi di dunia saat ini sudah semakin besar ya. Di tahun 2000-an ini kita lihat sudah hampir 120 tera WH, sudah sangat besar sekali. Dimana kalau kita lihat Zoom di US misalnya, konsumsi terbanyak energi yang dikonsum itu adalah 48% dari building, sisanya dari transportation dan industri, 27%, 25% di industri. Kemudian kita kenali juga beberapa isu-isu di perkotaan, masalah infrastruktur misalnya air gitu ya, adanya masalah kebocoran pipa air misalnya terkait dengan aging infrastruktur, umurnya yang memang sudah cukup lama, tidak ada monitoring, tidak ada controlling, sehingga menghabiskan resource di water leakage. Ini contoh case di Europe. Next. Nah, jadi untuk mendapatkan kondisi kota yang lebih nyaman itu dibutuhkan smart green city. Nah, arahnya memang diharapkan adalah suatu kota yang memiliki tingkat ke-sustainability-an, keberlanjutan resource tadi bisa terus dimanfaatkan menggunakan green technology, dan juga adanya kenyamanan yang bisa didapatkan oleh citizen yang penghuninya menggunakan smart technology. Jadi 3 item yang besar yang di-manage di sininya konsep smart city itu adalah energi,
adanya well balance energy supply, environment-nya tersedia, lingkungan yang nyaman tentunya, dan juga, nah ini yang paling utama, infrastruktur, high quality infrastruktur yang kata kuncinya adalah memang semuanya harus sempat terintegrated sehingga bisa dikontrol dan dimonitor. Next. Nah, jadi kalau kita lebih dalam lagi, smart city ini satu istilah dan beberapa istilah juga hampir sama dengan smart city seperti Korea. Korea juga salah satu kota yang melahirkan smart city, tetapi terminologi mereka agak berbeda. Mereka menyebutnya dengan UCity, ubiquitous city. Ubiquitous artinya anytime, any place, anywhere. Jadi kapanpun, dimanapun bisa menikmati semua services city. Nah, di sini kita lihat ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah infrastruktur. Ini kita sebut dengan ubiquitous infrastructure. Artinya infrastruktur kota itu, baik infrastruktur energinya, elektriknya, waternya, semuanya sudah terintegrasi, dan juga infrastruktur ICT-nya, terutama infrastruktur komunikasinya yang merupakan infrastruktur untuk mengontrol infrastruktur non-ICT tadi. Jadi dia sudah interconnected satu sama lain. Kemudian ada konsep intelligent city space. Jadi di traditional city biasanya bisnis ataupun semua kegiatan itu sifatnya physical space. Jadi kita meeting pada tempat yang memang ada tempatnya. Nah, di konsep smart city semuanya workspace kita itu akan berubah menjadi virtual workspace. Kita bisa melakukan pertemuan di mana saja, kapan saja, dengan any device apa saja. Kita lihat perkembangan ke arah situ sudah cukup banyak dengan adanya fenomenal teknologi Apple, iPad, dan gadget-gadget yang ada saat ini. Itu sangat memungkinkan untuk bergerak ke arah ubiquitous space. Nah, di services, nah ini adalah services yang dinikmati oleh pebisnis, masyarakat, kemudian services yang juga bisa di-provide oleh government, regulatornya di sini untuk semua layanan di perkotaan itu. Modul-modul smart city itu sangat banyak. 2 hal utama yang dituju adalah convenience-nya dan sustainability-nya. Seperti energi itu banyak aspeknya gitu ya. Ada electrical, ada powernya, ada water, kemudian juga ada pengelolaan infrastruktur perkotaan di sisi transportation, di sisi traffic, security, surveillance, dan lain-lain. Nah, ini contoh services smart city, beberapa diantaranya yang kemarin kita sudah coba detailkan di healthcare dan education, Pak. Jadi dalam hal implementasinya ini sifatnya juga harus overall bisa bertahap. Next. Di public place. Saya sambil potong. Yang crisis center siapa ya? OBP ya. Perhubungan kan mau bikin seperti ini kan? ITS. Jadi kami nanti akan sampaikan apa yang sudah kami punya. Bagaimana kombinasi. Di sini terlalu canggih nih. Perhubungan punya sendiri, crisis center punya sendiri, terus ada lagi ruang apa? Kontrol room itu yang ada lagi. Nah, itu yang kita mau sinergikan semua ya, termasuk FO kita yang sudah ada apa gitu. Ya mungkin nanti lebih langsung yang bisa dirasakan dari kepala SKPD. Apa hubungannya, kayak pendidikan, jadi langsung bisa interaksi. Jadi memang salah satu kunci suksesnya adalah integrated di sini. Kalau kita lihat yang belum implementasi smart city itu pada prinsipnya udah ada, tapi masih silo-silo, belum integrated. Dan karena memang banyak pihak yang handling, seperti traffic saja misalnya, untuk kontrol traffic ada Polda, MKMC, mungkin ada juga dinas perhubungan. Nah, ini sebenarnya bisa diintegrasikan, harus diputuskan siapa yang berwenang untuk mengontrol itu secara satu kesatuan. Next. Nah, ini kita lihat benchmark smart city di beberapa kota di luar yang sudah implementasi. Contohnya di Korea, di South Korea itu ada 15 ubiquitous city yang diimplement, salah satunya adalah di Dongtan. Next. Nah, ini deskripsi yang sudah implement saja, Pak. Kotanya relatif kecil, nggak sama lah, lebih kecil sekali dibandingkan di Jakarta itu. Next. Nah, ini contoh control center yang kami miliki. Next. Nah, ini staging implementasinya, Pak. Sebenarnya hanya 4 modul yang mereka implement di Dongtan itu adalah USAFE. Nah, ini terkait dengan security, crime prevention, ada visiting car dan vehicle monitoring. Jadi mereka ada CCTV, tapi CCTV nggak hanya sekedar view, tapi ada software analytiknya, ada software
bisa diidentifikasi, dicegah kejahatan-kejahatan. Ada ini adalah city portal information yang juga terintegrasi baik di web ataupun di public area berupa digital signage yang besar. Kita lihat Jakarta cukup banyak Pak digital signage, tapi itu yang punya kebanyakan juga swasta dan kontennya kebanyakan hanya advertising, belum ada info yang penting untuk masyarakat di sana. Kira-kira Telkom yang bisa support, yang saat ini Telkom ready memiliki beberapa infrastruktur dan services untuk mensupport smart city DKI. Jadi kan tadi modul smart city itu sangat banyak. Yang pertama di infrastruktur, nah khususnya di ICT infrastruktur. Saat ini Telkom memiliki fiber optic sebagai jaringan utama di dalam Jakarta. Next Pak. Next. Kita coba show lampiran jaringan fiber optic kita. Ini adalah fiber optic yang Telkom miliki di Jakarta Pak. Jadi tidak ada satu lokasi pun yang Telkom tidak bisa jangkau infrastruktur ini. Dan untuk fiber optik semua gedung kita sudah sentuh di sana. Kita memiliki fiber optik berbagai ragam teknologi. Itu ada micro internet namanya, ada gigabit passive optical network. Di samping fiber optik, Telkom juga memiliki yang tembaga yang existing, ADSL teknologi, dan juga wireless kita memiliki baik yang 3G, 4G ataupun CDMA dan Wi-Fi. Dan saat ini Telkom punya program 1 juta Wi-Fi. Jadi kita bisa pasang lokasi-lokasi yang dibutuhkan tambahan menggunakan untuk Telkom bisa pasang akses pun di sana Pak. Dan Telkom juga punya Bapak Ibu-Ibu, jadi ketika Telkom mengatakan beliau punya program memasang 1 juta Wi-Fi, nah Bapak Ibu langsung manfaatkan, mau pasang di titik mana gitu Pak. Karena beliau akan bersedia memasangkan buat kita gitu, pariwisata atau apa. Jadi tidak perlu lagi misalnya Dinas Pariwisata mengajukan anggaran kepada di Bapeda mau memasang Wi-Fi supaya turis, supaya pelajar enak seperti itu. Itu kami akan coret anggaran seperti itu. Dan Bapak juga misalnya Dinas Pariwisata ya. Terus jangan mengatakan, kami dicoret. Jadi ada yang mau pasangin kok. Itu yang kami maksud sebagai diskusi hari ini. Jadi beliau ngomong apa, Bapak tidak dengerin. Itu bagian Bapak catat. Kalau Bapak merasa kurang, Bapak mulai minta itu. Apa? Jadi satu arah seperti itu. Terima kasih. Dan juga kita punya program sampai 2015 itu 15 juta kompas per kompas itu satu titik lokasi yang dipasang sambungan fiber optiknya Pak. Nah kita gedung-gedung terutama itu kita bisa support sampai ke dalam gedung itu fiber optik Telkom. Bahkan komplek-komplek perumahan yang pengembang baru pun Telkom sudah banyak kerjasama Agus Sedayu misalnya itu Telkom memasang fiber optik hadir untuk umumnya. Saya sambil potong ya. Ya seperti contoh aja Pak. Biasanya kita temukan ada anggaran untuk memasang sistem internet di SKPD Bapak. Itu pasti kami coret. Dan tidak boleh lagi ada alasan bahwa itu mengatakan nanti kami tidak punya. Ini sudah ada Telkom Solution. Tentu Bapak kerjasamakan seperti apa. Jadi tidak boleh lagi masing-masing orang membuat sistem sendiri. Semua harus koordinasi dengan PT Telkom. Nah tentu jangan menyalahi aturan. Kalau sampai keluar biaya ya semua sesuai dengan prosedur. Ya, nah, jadi jangan bilang nanti saya suruh tunjuk Telkom lagi, tidak benar juga gitu. Tapi ini karena kami rencana akan memotong anggaran dari Bapak Ibu semua yang ada hubungan dengan teknologi. Semua satu pintu. Jadi semua terintegrasi. Tahun depan kami harapkan semua sudah terintegrasi. Ya. Balik ke atas Mas. Oke. Jadi di infrastruktur kami punya integrated fiber optic, ada FTTB dan tadi Pak fiber to the building, fiber to the wall, ada Wi-Fi ID yang 1 juta Wi-Fi tadi program kami, ada data center dengan perusahaan kami Sigma, kita memang punya data center, jadi kita punya layanan cloud infrastruktur artinya untuk memberikan satu services. Kalau saya terlalu banyak teknis Pak, karena beliau-beliau ini semua mengerti Pak. Persoalan beliau-beliau ini adalah masing-masing buat sendiri-sendiri. Jadi kami sudah mengerti semua di sistem ini. Mau jenis apa, beliau sudah mengerti. Sekarang persoalan gimana bisa kita bicara. Kami punya crisis center, punya control room, punya
ITS. Nah mungkin Bapak harus melakukan pendataan, terus kita punya fiber optik ada di mana. Nah jadi kalau pinjamkan Bapak pakai untuk Bapak kelola, bagaimana sistem hukumnya, kita mesti berperjanjian. Karena kan memberikan kepada Bapak. Nah ya dikelola, perjanjian seperti itu. Jadi semua sistem Bapak data, semua yang sudah ada, kami harapkan seluruh SKPD bisa kerjasama. Dia kasih tahu pada Telkom apa yang kita punya, supaya bisa kita integrasi, ya, integrasikan semua. Nah, jadi Bapak ngomong jangan cerita apa ini smart city, gitu. Kita ngomong bisa transportasi. Apa yang transportasi punya? Silakan yang transportasi bicara, ketemu. Misalnya target kita PD Pasar Jaya. Selama ini PD Pasar Jaya mengeluh yang sederhana, ini agak yang sederhana sekali. Mengeluh di luar pasar ada oknum Pol PP yang selalu memberi izin, ada oknum lurah RW kasih jualan di depan pasarnya PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya tidak bisa atasi kecuali di dalam. Ini membuat seluruh pedagang kesal turun. Macet lah jalannya, Pak, udah ribut. Nah gimana caranya? Ya pasang CCTV. Begitu ada laporan, kita tinggal lihat ini muka siapa yang oknum-oknum mana yang lakukan ini. Kita ada bukti. Sama juga seperti sekolah misalnya gitu kan. Ya sumbangan segala macam. Nah, sama seperti lampu lalu lintas. Kita mau bikin yellow box. Katanya nanti oknum polisi bisa poles. Siap Pak? Siap. Kalau Bapak nggak datang, saya susah saksinya nggak ada nih Pak. Siap Pak. Ya, Pak. Ini aja Pak. Bisa contoh kayak seperti saya PT Unggas soal dinas kelautan perikanan itu. Banyak orang potong ayam sembarangan katanya. Ini tidak higienis. Gimana caranya? Nah kita akan pasang semua tempat pemotongan ayam sampai penampungan itu ada kamera. Nah soal seperti PU. PU mengatakan ini pompa tidak jelas nih rusaknya berapa sama saringannya. Kita mau pasang. PU sudah bikin sistemnya. Nah kita mau monitor dengan, saya ke Pak PU bisa lihat persis kondisi air, pompa. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mengawasi? Gubernur, wakil gubernur, dan menteri prototin. Oh jangan khawatir. Banyak sekali mahasiswa dan masyarakat mau bantu kita awasi semua pelayanan publik. Dan ini semua akan dibuka jadi akses publik. Termasuk pelayanan di puskesmas, semua jadi publik. Tidak ada rahasia di Jakarta. Tidak ada rahasia. Jadi ini jadi milik publik, akan melaporkan. Nah ini semua data masuk ke servernya Telkom. Biasanya nggak usah pusing pikirin nanti ada hacker lah, ada. Nggak mau pusing, karena itu udah urusan PT Telkom. Nah ini konsep seperti itu, dan kami yakin kita bisa hemat puluhan miliar termasuk FOFO yang kita serahkan. Saya kira itu Pak, bicara teknis saja Pak. Nggak usah jelaskan apa smart city, karena ini kami adalah bukan orang yang berusaha Bapak yakinkan untuk masuk ke smart city Pak. Bukan lagi Pak, bukan tipu itu Pak. Sekarang kami berbicara bagaimana tahun depan Jakarta sudah ada smart city sistemnya jalan. Itu yang kita mau. Jadi full apa sih Pak? Jakarta City View. Jakarta City View itu satu sistem yang integrasi yang bisa kita monitor. Ya, itu yang kita ingin lakukan. Titik-titik kota. Ya, turis seluruh dunia bisa monitor Jakarta. Saya bilang Jakarta nggak aman. Saya baru datang. Dia dari dunia manapun dia bisa lihat akses. Nah, itu baru bagus. Konsepnya seperti itu. Terima kasih. Itu lagi Pak. Teknisnya aja Pak. Ya, jadi intinya ini adalah modul-modul yang ready to be implemented. Ini kondisi Telkom ready semua untuk bisa dieksekusi Pak. Ini kalau memang nanti kita dari setiap unit dinas bagian kita saling berkoordinasi apa yang kita bisa sinergikan. Ya pada prinsipnya ini Pak yang kami bisa sharingkan. Kalau gitu, Bapak-bapak, ibu-ibu dari SKPD jangan segan-segan untuk melawan tanda kutip apa yang PT Telkom sampaikan. Kalau PT Telkom kita canggih belum tentu kan? Silakan bicarakan saja. Tapi kalau Bapak Ibu diam, berarti kami anggap setuju. Itu aja, terima kasih. Sangat membutuhkan layanan ini. Beberapa yang sudah kami jadi mitra dengan PT Telkom antara lain penerimaan SKPD baru yang online sistem itu yang nanti memang kita akan perpanjang video. Kemudian juga ada Schoolnet, kemudian juga ada sistem administrasi sekolah online khususnya di tingkat SMA dan SMK.
guru-guru itu sudah memasukkan multimedia dengan sistem online, juga ada TV G-Movia dan lain-lain. Namun memang ketika mau meningkatkan kapasitas dalam konteks misalnya seperti e-learning, distance learning, pembelajaran jarak jauh yang dengan bukan hanya pada jejaring tapi juga meliputi dengan audio visual, ini agak payah Pak. Pada waktu terdahulu kami mencoba memanfaatkan jaringan yang ada di PT Telkom dengan telekonferensi gitu ya, tapi rasanya amat sangat konvensional sekali, sehingga ya terbayang oleh kami waktu itu juga dengan fiber optik, serat fiber yang sekarang sedang diusulkan juga oleh Dinas Pendidikan, dan kami juga membutuhkan PT Telkom gambarannya seperti apa, apakah memang ini bisa berjalan juga berbarengan, karena ketika kami mendapatkan semacam sampel layanan gitu Pak, memang amat sangat luar biasa, sehingga seperti nonton DVD dengan program yang terbaru gitu Pak, muka kelihatan, kemudian pernik-pernik semuanya kelihatan, suara juga jernih. Tentu dengan kondisi ini amat sangat dibutuhkan juga di mana sekolah-sekolah termasuk SD kita sudah membuka dengan community Pak, electronic community dalam dunia pendidikan. Jadi untuk yang audio visual telekonferensi memang kami merasakan amat sangat minim, sehingga kondisi untuk bisa dikembangkan lebih jauh dengan serat fiber itu sedang kami rintis. Dan memang persoalannya memang ini sangat cukup mahal, tapi juga kami tidak memiliki kemampuan untuk bisa memaintain peralatan ini, karena pasti ini dari vendor yang akan menjalankan. Kami juga belum tahu persis bagaimana hubungan vendor dengan PT Telkom. Barangkali itu Pak Wagub yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Telkom bisa jawab. Ya. Terima kasih Pak. Jadi tadi kalau kita lihat memang sudah kelihatan sinerginya, sudah ada aplikasi mungkin yang dimaksud siap online ya Pak. Siap online. Jadi siap online ini memang aplikasi ready to use oleh Telkom di dunia pendidikan. Tidak perlu harus investasi, tidak harus pasang server di lokasi, karena sistemnya cloud computing juga. Semua servernya ada di Telkom, dan dari sekolah tinggal mengakses dengan koneksi internetnya. Saat ini menggunakan speedy ya Pak. Dan di situ ada banyak modul untuk pendidikan, dan mungkin untuk audio visualnya menurut kami kita bisa enhance saja Pak servicesnya, karena untuk koneksi menuju audio video conference di bandwidth yang saat ini dimiliki sampai 3 Mbps itu cukup available, cukup Tapi nggak full Pak. Ketika upload sama download nggak full, bahkan ada jeda waktu antara 1 sampai 1,5 detik, barangkali 2 detik kita ngomong, diam dulu, baru sana terima. Itu yang pernah kami 2 kali pada saat serah terima naskah ujian Pak. Jadi kita lakukan 5 tempat dari 5 wilayah. Sentranya salah satu SMP, pada waktu ujian SMP, kemudian di SMA salah satu SMK. Tenaga kita cukup Pak. Guru-guru punya kemampuan TI beberapa yang sangat luar biasa, kita bisa jadi orang. Kita memanfaatkan jejaringnya, ya seperti kita ngomong Pulau Seribu malah pernah sempat terputus sama sekali. Jadi cukup lama dengan kapasitas yang bandwidth yang itu Pak. Jadi teknologi berkomponen memang banyak levelingnya Pak, banyak jamnya. Yang paling perform itu namanya television. Jadi bandwidthnya besar dan bagaikan kehadiran lawan itu di depan kita, dan layarnya pun juga datar persis di depan meja. Itu cuma dari satu ya. Kemudian video conference yang selama ini mungkin Bapak pernah coba juga ya, memang lokasinya rata-rata dedicated gitu Pak. Nah kemudian yang paling low-nya dalam artian memang dia tidak terlalu harus pakai bandwidth besar, itu adalah conference via internet sebenarnya Pak. Nah ini ada di teknologi kompresi nantinya yang mengkompres kualitas video itu masih cukup untuk bandwidth di internet dengan kualitas acceptable gitu. Seperti kita Digi sekarang kan sebenarnya bisa untuk video conference Pak, walaupun kualitasnya tentu tidak akan sama dengan dedicated video conference apalagi television. Nah nanti kita bisa detailkan sih Pak, level mana di lokasi mana itu kita bisa implementkan. Mana yang pakai television kan, television misalnya lokasi mana yang video conference, jadi tadi lokasi mana yang cukup dengan internet atau speedy. Tentu memang
saya tambahin Pak, khusus untuk terima kasih Pak. Jadi kalau untuk sekolah, ini sebenarnya kita sangat concern di pendidikan Pak. Dan Telkom tahun ini sudah memulai yang kita sebut dengan Indonesia Digital School. Kami udah ke Pak Menteri, udah ngasih endorsement untuk itu. Jadi kalau nanti DKI akan kita jadikan prioritas duluan, karena ini kan paling gampang di DKI kan nggak ada kendala. Beda kalau kita lakukan misalnya di provinsi Sumatera Utara atau di Kalimantan itu agak sulit. Ada 2 tahap yang mungkin jadi prioritas. Yang pertama memang untuk kebutuhan sekolah. Kemudian yang kedua, bahwa untuk kebutuhan siswa. Nah kami punya komitmen untuk kebutuhan siswa, kita akan pasang akses point wifi itu gratis di sekolah. Jadi itu tidak ada perlu budget dari Pemda DKI. Jadi berapapun Pemda DKI butuh, berapapun Pemda DKI butuh untuk akses point wifi, itu kami pasang Pak. Jadi kita komited untuk sekolah. Nah itu kebutuhan untuk siswa, di samping guru dan lain sebagainya. Nah tadi yang dijelaskan oleh kawan-kawan saya, itu sebenarnya ada kepentingan juga yang dari Bapak tanyakan untuk sekolah. Nah kalau untuk sekolah memang pendekatannya agak beda. Nah ini yang mau kita prioritaskan yang mana dulu? Apakah untuk sekolah dulu atau untuk siswa dulu? Sebenarnya untuk siswa itu bisa dipakai Pak, untuk sekolah. Karena kan sebenarnya konsepnya kita menggelar itu titik-titik layanan, akses point. Jadi sebenarnya guru, siswa, tenaga administrasi sekolah itu bisa pakai. Jadi akses pointnya tidak perlu investasi, itu milik Telkom. Kami hanya minta izin memasang saja. Untuk masalah aksesnya itu bisa kita bahas. Apakah nanti akan dipakai anggaran sekolah atau kita akan bebankan siswa dengan memakai pakai biaya siswa sendiri. Dan kami akan pasang dengan biaya yang sangat murah. Jadi asumsi kami Pak Wagub itu hanya Rp1.000 per hari. Kami sudah putuskan. Jadi sama saja itu seperti mereka punya warnet di sekolah. Misalnya siswa sekarang udah banyak bawa gadget ya, bawa iPad atau bawa Galaxy Pad. 1.000 per sekolah atau per anak? 1.000 siswa per hari. Jadi per anak? Ya per anak. Jadi kalau katakanlah sekolah itu 25 hari dalam sebulan itu sama saja dia dapat uang jajan 25.000 khusus untuk internet di sekolah. Jadi kalau satu sekolahnya ada 25.000, 25 hari ada 1.000 anak, iya. Berarti satu bulan 25 juta. Exactly, benar. Ya, jadi satu hari 1 juta Pak ya. Kalau ada 1.000 anak bukan? Per anak. Tapi ini Pak, ini maksud ini Pak, kita bukan kapitasi Pak. Ya. Jadi ini prinsipnya itu bahwa ini untuk didik anak-anak itu. Kalau bisa ada porno segala macam loh Pak. Itu kan bisa ada batasannya Pak. Batasan. Jadi kalau dia mau akses internet, Rp1.000 itu nggak bisa untuk masuk toilet itu Pak. Jadi anak harus bayar, dia harus saving. Kalau yang miskin bagaimana? Kita kasih uang, lain lagi ceritanya. Bisa. Jadi prinsipnya sekolah tidak boleh lagi anggarkan uang untuk pasang infrastruktur internet. Telkom. Itu prinsipnya Pak. Jadi Bapak pasti potong anggaran itu semua. Kalau Bapak nggak potong, kami nggak potong. Jadi tidak boleh ada biaya, karena biaya internet terlalu mahal udah. Kita terlalu boros, terlalu mahal, apalagi langganan pakai FO segala macam, bisa PU. Waduh, mengerikan keluar internetnya Bapak. Dananya PU itu. Kan maunya kan yang canggih, yang cepat. Nah sekarang kita serahkan kepada Telkom. PT Pasar Jaya juga sama, tidak perlu semua pasar mesti bikinkan sistem wifi apa nggak ada lagi Pak. Itu yang dimasuk beliau. Ini barangkali nantinya biar lebih mudah supaya tetap per anak tapi dikelola oleh sekolah atau mungkin melalui biaya sekolah sehingga Bisa, bisnis itu Pak. Silakan Pak. Ya lewat BOP itu Pak. Yang jadi biaya sekolah yang kemudian teranggarkan bisa. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi Yang wifi. wifi. Untuk Nah, yang tadi audio visual. untuk sistem sekolah itu berbeda. Nanti kita harus lakukan detailnya dalam bentuk joint planning session karena masing-masing sekolah berbeda. Kami minta tolong dibantu difasilitasi Pak Kadis, jadi nanti kami akan bisa menghitung. Dan sekolahnya kan juga tidak semua pasti kan, ada beberapa tertentu saja. Tapi yang mungkin bisa dalam tempo cepat yang jadi program quick win-nya Pak Wagub itu bisa untuk yang wifi. Kami hanya mohon diberikan izin untuk memasang. Karena selama
selama itu diberikan izin, kami tidak ada kendala untuk bisa memasang itu di sekolah. Karena kadang-kadang kan ada izin yang cukup birokratif ya, yang itu membuat lama. Tapi kalau di forum ini kami sampaikan, itu bisa difasilitasi oleh Bapak Kadis. Mulai besok pun kami sudah bisa bergerak. Ini mulai besok, Pak Kadis bisa bilang besok, semua sekolah kapanpun masuk bisa terima. Bisa Pak. Ini direkam loh Pak? Bisa Pak. Bisa ya? Berarti besok bisa kerja Telkom. Saya sampaikan kok, kami punya program nasional tahun ini sampai dengan 2013. Kita punya program memasang wifi di 100.000 sekolah di seluruh Indonesia. Karena data kami, data sekolah itu ada sekitar 300.000 sekolah di seluruh Indonesia. Nah, jadi kami ngambil hanya 30%-nya saja, 100.000 sekolah itu. Nah, nanti kita tinggal akan hitung berapa di DKI, termasuk Pulau Seribu dan lain sebagainya. Kayak sekitar 7.000 sekolah. Yang di swasta. Kalau kecil buat Telkom. Sampai Pulau Seribu kan Pak? Iya. Ya, Jadi Pak, teknologi sekarang Pak, dia Skype saja, Bapak nggak usah aneh-aneh Pak. Skype saya sudah buat video conference kok. Jadi nggak usah aneh-aneh, mau sampai kayak presiden punya nggak usah. Sekarang aja ada wifi untuk pacaran Pak, anak-anak sekarang pacaran tuh enak Pak, taruh di iPad gitu Pak. Beda sama kita pacaran, Pak, lihat gambar Pak, beda Pak sekarang Pak. Teknologi jadi nggak usah yang terlalu. Intinya kita mau dapat yang sama, hemat biaya. Bapak kan butuh biaya banyak kan Pak tadi lah, mau sama. Nah, kami harap kurang dari sini seluruh pendidikan bisa dapat. Ya Pak. Ya, termasuk mohon izin Pak Wagub, kemarin saya baca berita Pak Jokowi juga ingin memfasilitasi Taman Suropati ya dengan wifi. Ya. Kalau memang itu Langsung pasang aja Pak. ya oke. Ya, taman-taman Suropati. Ya. Salah satu di mana? Taman-taman Bukitren. Bukitren taman-taman kasih izin pasang wifi. Jadi kalau ikut Pak Gub kita itu saya sarankan lebih banyak baca online berita supaya tidak ketinggalan dengan ide-ide Pak Gubernur. Jadi SKPD pengen tidak ketinggalan ya masih sering baca online. Jadi itu beliau mengatakan semua taman masih ada wifi. Urus taman tinggal lapor Telkom, kasih izin Telkom pasang. Ya, kami pasang. Termasuk kuburan-kuburan itu bukan wifi CCTV. Pasang-pasang mau wifi apa tidak? Kalau mau wifi pasangkan. Pasang yang bagus. Di halte busway. Di Halte halte busway. busway misalnya. Bapak ngomong Pak, silakan Pak. Bebas. Izin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk transportasi Pak, mungkin kami ingin mengundang Telkom ke ruangan ITS Kapal. Ada di dalam British lantai 16. Jadi ITS itu beda dengan TMC. TMC itu Traffic Management Center. Tapi kalau saya lihat dalamnya hanya kamera, tapi dia tidak punya kemampuan komen. Kalau ITS itu Legend Transport punya kemampuan komen, mempengaruhi traffic light, mempengaruhi juga halte busway, dan juga kita akan mengirimkan berita di TIS, Traffic Information System. Nah, jadi yang kami butuhkan Pak, total sebetulnya adalah telekomunikasinya. Karena seperti bus tracking system itu sekarang masih pakai GPS, masih pakai SIM card satu-satu, sehingga kadang-kadang beritanya bisnya sudah sampai, ya beritanya itu terlambat karena perjalanannya mungkin jalan kaki. Ya. Ada berapa titik Pak? Kenapa? Ada berapa titik ya? Di seluruh bus ya. Ada berapa? Itu kira-kira satu koridor itu sekitar 23 ya. Jadi kalau kita punya 11 koridor itu sekitar 250. Jadi yang kami butuhkan Pak sebetulnya satu telekomunikasi dari ruang sentral kontrol outdoor ini ke lokasi-lokasi. Yang pertama lokasi terkait
Ini bisnisnya Pak. Ya. Kalau 500 kabupaten kota ikut, 33 provinsi ikut, Pak. Canggih nih Pak. Nah, itu dia. Ini akan jadi pusat iklan yang paling luar biasa Pak. Telkom sudah hitung Pak. Nah, jadi kami ada hal yang positif Pak sebetulnya. Kalau nanti ini bisa terhubung, misalnya IPS Pak ya, terhubung dengan website dan sebagainya, sebetulnya ya di situ kan bisa ditampilkan. Dan masyarakat bisa lihat kan Ya. posisi kendaraan sampai di mana. Itu bisa lihat. Dan juga yang di halte busway itu seperti di ya kalau kita lihat di Singapura ada busway misalnya arrival signboard. Iya. Online. Ya, 10 minutes ya kan ya terus rolling 8 minutes lama-lama sampai dia arrive keretanya. Masuk lampu hijau, lampu merah. Ya, terus yang kedua yaitu lampu hijau green wave. Itu dari traffic light kita butuh. Nah, itu masalahnya kemarin tuh ATCS itu area traffic control system itu cuma di komunikasi aja. Kita selalu nyewa komunikasi dulu pernah zaman dulu waktu saya di Kepala Seksi punya Telkom. Mungkin bapak ini juga berhubungan dengan kita, cuma lambat pakai core Pak biasa. Pakai kabel gitu dan itu lambat dan mahal. Nah sekarang kan sudah Eco, apalagi gratis pula lagi. Oh sekarang cepat gratis. Dan ada juga hal-hal yang bisa betul diambil nanti kalau kita menghubungkan titik kematian dan kamera itu sebetulnya nilai jualnya itu bisa kita baik ke ini Pak handphone ya untuk melihat dan sebagainya. Itu baru jualan gitu. Nah, Masyarakat mau pakai. nah itu Pak. Jadi kami menyambut gembira. Insya Allah kalau Bapak punya waktu kita bisa ngomong detail di lantai atas itu ada ruang kontrol dan itu biaya tadi Pak. Kami akan kurangi yang berhubungan dengan telekomunikasi. Yang dulunya nyewa kita pasang fiber optik nyambung ya sekarang kita serahkan ke Bapak. Nah, Pak, berarti Telkom dengan perhubungan tinggal atur waktu besok atau kapan untuk realisasikan ya. Jadi mana yang harus dikeluarkan biaya, mana yang gratis. Termasuk crisis center itu semua siapa yang pegang? Gitu? Nah, kalau crisis center Pak itu ada di Satpol PP, memang kami menghubungkan kamera itu jadi tidak ada yang boros. Jadi kameranya Satpol PP itu dipakai juga di bisu. Termasuk di ruangan Bapak. Mungkin Telkom juga kita harapkan nggak ruangan saya nggak ada. Oh, ruangan Ada ruangan tamu. Apa ada ya? Saya nggak tahu. Kayaknya dua-duanya dipasang. Nggak tahu cara pencetnya kali. Saya tahu nonton TV aja. Jadi Saya kira Telkom dengan perhubungan termasuk yang crisis center nanti akses saja ke bawah bisa ke kita pelajari dulu. Bisa nggak ya? Jadi apa yang ada di kita termasuk ada lantai berapa yang canggih itu ruangan besar seperti itu? Comment center ya? 22 ya? Nah itu lihat saja, itu udah seperti di ruang presiden kita punya sebetulnya. Mirip itu sebenarnya Pak Presiden suka dengan UKP 4 itu ada kita di lantai 22. Nah jadi semua dimanfaatkan saja Telkom, apa yang bisa, pokoknya ini harus hidup. Udah habiskan uang atau berapa ratus miliar itu kalau dihitung. Pokoknya gimana caranya mesti hidup. Itu Pak. Bapak mungkin kalau udah selesai, Bapak mau tinggalkan tempat loh Pak. oh ya. Nanti wartawan jangan bilang saya usir lagi. Bapak, karena Bapak urusannya banyak nih, pada teriak macet gara-gara busway dibuat jalan, pusing. Satu lagi Pak, jadi telekomunikasinya berbeda nanti pada saat ticketing system itu terpasang. Karena dari lapangan berhubung dengan lapangan yang satu, berhubung ke sentral, itu kan perlu komunikasi. Nah kita harapkan kalau bisa Telkom untuk ini lebih bagus. Railing e-ticketing system Ya, ada ya. termasuk yang Bapak beritakan ke saya untuk traffic light Pak. Jadi itu bisa saja nanti ada enforcement. Iya. Dimana kalau dia melanggar batas stop dia akan report kan. Nah itu kan perlu telekomunikasi juga biar bisa dikirim ke ruang IPS. Foto tidak bertahan. Bapak ditambah dulu 1.000 Pol PP Pak. Kalau bisa sama dari Enggak 3.000 untuk ngaturnya anggaran apa tahun depan 2.000. pertama. 1.000 dulu terus 2.000. Lalu kira begitu. Ya Bapak tambahan 3.000 masukan. Untuk jaga sterilisasi banyak. Supaya siapa ya? Ya. Ya kan Pak, kalau masih ada kerjaan yang lain, tinggal tempat Bapak. Baik, Pak. Yang penting komod
Udah punya nomor handphone semua? Udah punya ya? Izin Pak Wagub. Ya selesai ya, jadi yang berhubungan ya. Kita pengen yang lampu merah, yellow box semua sudah kamera. Ya Pak, dia ketahuan sama untuk polisi yang main atau tidak, semua jelas. Izin Pak Wagub, saya Desa Sadar. Ini sekaligus mengupdate terkait dengan program online sistem pembayaran pajak. Informasi saat ini kita sudah melakukan kerjasama dengan Pinet terkait dengan online sistem beberapa lalu. Memang ada satu kendala di sistem sinyal, sehingga kadang-kadang data transaksi yang dari kasir register kita itu ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Ini barangkali lupa. Kemudian sekaligus menginformasikan tahun 2013 kita akan masuk ke 9.500 termasuk ke gate-gate di tempat parkir swasta yang akan kita online sistemkan antara kasir register dan kasir kita. Bahkan mungkin mohon izin Pak Wagub nanti 2013 karena pajak bumi dan bangunan akan menjadi pajak daerah, juga kita akan coba kembangkan dengan geographic information system. Ini juga barangkali saya nanti akan lebih intens berkomunikasi dengan teman-teman daerah. Itu aja informasi. Kalau sekarang dari mana? Yang online system yang 800 sudah jalan. 800 sudah jalan. Dan nanti di 2013 karena program ini multi ya Pak. Jadi ada dalam satu masa jabatan kepala daerah. Yang 2013 nanti 2017 9.500 wajib pajak. Intinya gini Pak, target Pak Gubernur tahun depan semua parkir, semua pajak hotel restoran, hiburan, semua mesti online. Tidak ada terkecuali, termasuk pajak air. Semua pajak Bapak itu mesti online. Kita tidak mau tahu, 2013 mesti online. Kami ingin 2013 semua pajak full masuk. Termasuk tempat-tempat parkir kendaraan Pak ya. Itu harus dipasang semua. Karena banyak sekali cuma ngirim surat Pak. Saya kan pengusaha, saya tahu Pak kelakuan seperti apa di dalam. Jadi mari kita lupakan masa lalu. Kita tidak mau ingat masa lalu Bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau tahu kan. Kita bicara sekarang masa depan. Ini Jakarta baru. Ada Pak Gubernur yang tidak mau ikuti kereta Jakarta baru, yang mohon maaf kita turunkan. Tidak usah naik dalam kendaraan kami. Ya kita mau cepat. Ya tahun depan semua penuh target pajak. Tidak ada lagi yang main-main soal pajak Pak. Tugas Bapak di situ Pak. Kalau Bapak mau naik lebih tinggi lagi Pak, kira-kira itu harapannya Pak. Terima kasih Pak. Pak izin Pak tambahan, barangkali tadi tawaran yang kurun waktu yang bisa itu ini agak teknis tapi biar kami juga bisa menyampaikan ke sekolah. Kurun waktunya ada apa tidak? Karena kan ada satu contoh di SMK 56 2 tahun gratis, begitu masuk tahun ketiga kena biaya lumayan Pak untuk ukuran satu sekolah 8 juta per bulan itu lumayan karena kalau kali setahun kita sudah 170. Nah ini satu contoh kasus nih Pak. Kalau wifi nggak ada Pak, jadi wifi ya selama wifi kami nggak dicabut di situ ya begitu sistem skemanya seperti itu. Jadi yang Rp1.000 per hari tetap kita pastikan bahwa itu seperti itu. Paling naik 2.000 selama 5 tahun. Enggak Pak. Iya itu Pak, tadi ada tengah 2 tahun pertama free, padahal Begini Pak, kita ngomong sini aja Pak ya. Sejelek-jelek Telkom naik kan Pak, masih lebih murah daripada Bapak swasta Pak. Ini. Bapak percaya sama saya Pak, karena Telkom tidak mungkin, dia harganya nasional. Dan ini kan target untuk seluruh Indonesia menjadi full terintegrasi dengan internet wifi seperti itu. Nah, jadi tidak. Saya menawarkan juga Pak, kan mau Bapak dulu kan mau launching Jakarta kartu Jakarta Pintar sama kartu Jakarta Sehat tanggal 10. Kalau mau ya untuk beberapa sekolah yang untuk wifi tanggal 10 kita bisa buat. Dan kita kick off masuk bagian dari program Jakarta Pintar. Jakarta Pintar launchingnya tanggal 17 November. 10 Pak Buk ingin konfigurasi di kartu sehat. Oke, ya udah. Kartu sehat terus baru kartu pintar. Mungkin nanti beberapa sekolah kita kick off mulainya untuk program pemasangan gratis wifi di sekolah-sekolah di DKI. Dia pas yang takut saja yang pas Pak Buk mau datang bagikan di mana dekat itu yang ada. Nah sekarang soal pajak, Pak sekarang tanggung jawab Bapak bisa nggak tahun depan kasih kami seperti hire lagi Pak Buk buka komputer atau buka BlackBerry tinggal cemplung
kan duitnya wah di Jakarta kan mengerikan Pak. Restorannya semua itu Pak. Nah itu yang kita inginkan. Bisa nggak tahun depan? Ya Pak, secara Resmi atau tidak? Habis atau tidak? Jadi Bapak masih lapor saya nih Pak. Baik yang habis dari pagi nih Pak sekarang Pak. Saya tahu semua Pak. Teman saya main reklame Pak. Banyak Pak. Jadi saya tahu Pak. Kelamaan tinggal di Jakarta saya kalau kayak teman. Itu masalahnya. Jadi kita bisa ada GPS nih cek seperti apa. Nanti kalau masuk rumah sakit, kamar mana kosong, semua bisa. Jadi tahun depan loh Pak, kita bisa selesai lah. Mudah-mudahan kami masih di sini Pak. Semakin Bapak cepat, semakin bosan saya ditaruh di sini Pak. Ya, silakan kita. Terima kasih Pak. Ya Pak. Jadi pokoknya cepat Pak, tahun depan full. Tidak ada spare-spare lagi. Kita buka ya. Tapi sampai akhir tahun berapa yang bisa pajak online Mas? Jadi Ibu langsung dengan Pak Iwan. Kalau ada hambatan di lapangan lapor beliau. Ya, jadi kalau sampai beliau nggak bisa atasi, lapor polisi dulu. Saya ini polisi jahat. Kalau saya nggak ambil tindakan. Ya. Kalau bisa setengah Pak targetnya Pak. Saya pengen setengah, sudah bisa. Terus kan sudah berapa ratus? Pajak restoran hotel cuma 4.000 kan? Restoran sekarang 8.000 Pak. Nah, ini saja. Parkir diutamakan. Parkir gedung cuma ada berapa? Yang main cuma sun parking sama secure parking. Itu dipasang dulu. Karena itu amanat DPRD loh Pak. Boleh naikkan harga kalau sudah online. Kita melawan mereka. Enak sama beliau-beliau. Bisa bahasa nggak ya? Seluruh. Jadi kalau parkir tidak mau kasih, Bapak ngomong Pak, cabut aja izinnya Pak. Dia cari gara-gara apa salahnya semua itu. Sampai dia mesti kita pasang. Masa pemerintah kalah sama swasta dari mana rumusnya? Tidak ada rumusnya itu kita kalah sama swasta. Kalau Bapak sudah selesai, Bapak boleh tinggalkan tempat karena Bapak tugasnya nyari duit buat kami. Ini semua gara-gara Pak Taufik Pak. Pak Taufik pengen anggaran pendidikan 15 T. Itu Ibu Bin juga pengen 10 T kesehatan. Jadi Bapak harus cari semua itu. Kita nggak kontrol Pak. Kita pengen jadi 100 T ini Pak. Kita pengen jadi, kalau bisa 2015 sudah. Semakin cepat semakin baik Pak. Saya kalau udah aman nggak ada masalah, saya sudah bosan. Kalau masih aman keliling-keliling terus saya semangat Pak. Kalau udah nggak lagi masih keliling, saya sudah masih cari mainan baru aja. Kalau seperti ini saya mau. Kalau udah enak semua, saya mau pergi lagi Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Telepon sudah punya Pak. Oke. PU dulu tadi. jadi kami sudah membuat produk untuk memonitor rumah-rumah. Bapak mau ke telepon Pak. Saya wasit aja Pak. Ya, rumah-rumah, kemudian ada ketinggian banjir, kemudian
sampah. Kita nggak mau lagi kegiatan tolong-tolong. Pak Gubernur cukup lihat di kamarnya aja atau di iPad. Kalau lagi jongkok, dia sampah bengong. Ini bahaya. Ya Pak, jadi mungkin sekilas kami akan sampaikan prinsip pembiayaannya nanti Pak, itu tidak ada lagi model investasi dari KAI. Seluruh investasi itu kalau dari KAI hanya membayar pola OPEX sewa saja. Itu yang nanti dikasih. Kalau selama ini kan dari KAI dua investasi juga, terus operation maintenance OPEX-nya juga keluar setiap bulan atau setiap tahun. Ini yang mungkin nanti akan jadi pengetahuan. Investasi juga lebih murah. Ya pasti. Nah, jadi kita prinsipnya itu kalau di bahasa industri ICT itu managed service. Jadi managed service. Jadi semua hal-hal yang kita urus itu dibiayakan dengan sewa. Jadi lebih simpel. Yang sifatnya banding memakai layanan solusi yang apa yang Bapak butuhkan. Masuk nanti pendidikan juga sama, jadi prinsipnya prinsip manajemen. Karena kalau kami ini Pak, kalau infrastruktur kami ini kan udah ekses ya, udah berlebih. Jadi kita bisa pakai untuk yang berlebih itu di mana saja titik-titik. Jadi yang FO kami di manage skema hitungannya Mas. Nah, nanti ada subsidi SMS. Enggak sudah, enggak kan kami punya jaringan fiber optik juga. Ya. Jadi yang untuk jadi ada dua pendekatan. Pertama dari sisi aset. Jadi kalau aset itu tentu saja asetnya aset yang dari KAI. Jadi kita tidak ada semacam pemilihan aset yang dari karena itu urusannya ribet ya, dan berpotensi jadi dispute gitu. Jadi tetap aja aset itu aset yang dari KAI. Terus yang kedua itu untuk yang existing. Tapi kalau yang ke depan misalnya ada butuh tambahan karena berkembangnya titik-titik layanan itu sudah pindah ke kami yang melakukan investasi. Jadi prinsipnya prinsip integrasi antara yang baru dengan yang existing. Jadi tidak. Pak Genta, jangan sampai ketinggalan Jakarta 2 ini nggak ada yang kunjungin nanti, mesti ada numpang gitu loh. Sesuatu mesti numpangnya gitu. Jadi di lokasi-lokasi yang tadi Bapak butuh layanan untuk kepentingan dari KAI sendiri, karena sudah ada aset FO-nya DKI, kita manfaatkan saja. Itu salah satu yang dari yang existing. Tapi kalau memang ini nggak ada, karena memang Telkom harus tarik. Pak, saya ingin sampaikan ke Pak Awaludin. Siapa? Sudah bicara dengan Pak Andri bahwa mulai besok, tapi bukan hanya Suropati Pak. Oh, kita aja Paling tidak lagi baik hati. Betul Pak. Paling tidak ada 10 taman yang banyak dikunjungi masyarakat yang pasti membawa elektronik. Kalau yang lain ada tambahan lagi taman-taman yang luas yang di atas 1000 meter, 2000 meter, bahkan 1 hektar ada. Itu juga bisa, tapi nanti kami susulkan lokasinya. Yang pertama, kemudian yang kedua mengenai CCTV untuk TPU. Tentunya kami harus menyiapkan perangkatnya dulu, kameranya. Saya tadi sudah bicara itu memang tidak mahal, tetapi karena TPU kami banyak, yang TPU utama itu ada 14, tetapi lainnya juga perlu. Itu ada sekitar 50-an, 50 atau 70 TPU. Kami siapkan kameranya dulu. Taman pemakaman umum. Jadi di sana ada pelayanan masyarakat yang akan mengubur jenazah. Itu harus kami sorot. Barangkali tanggal 19 kemudian sampai Rabuan. Terima kasih. Pak ini 10 taman, itu Kominfo-Mas harus nge-tweet atau apa gitu, sekarang tahu. Ya Bu, jadi untuk yang 10 taman mungkin tinggal dikasih aja datanya ke kita ya Bu ya. Menurut kami kalau taman mungkin tidak terlalu sulit, karena nanti kita izin saja. Ada PIC, person in charge per lokasi itu yang untuk memudahkan koordinasi. Jadi nanti tim saja yang masak. Terus kalau yang untuk TPU mungkin karena ada perangkat hardware ya, kita harus diskusi dulu sama tim ibu nanti seperti apa nih polanya gitu, dan untuk kebutuhan apa.
termasuk juga nanti aplikasi bandwidth-nya seberapa besar kita harus taruh. Karena kalau untuk capture video gambar itu ada spesifikasi bandwidth tersendiri. Ya nanti kebutuhannya seperti apa? Mungkin perlu juga joint training dulu dengan timnya. Kami siap. Ya. Apa ya? Pro. Iya. Oh, sorry Pak, saya pikir saya ngomong Bapak tidak jawab. Judul Pak. Baik Pak, jadi masalah sampah, gitu. Masalah yang kita semua dan memang yang jumlah volume yang sangat besar, kita perlu sistem kontrol. Ya, dan ini memang kita baru beresin Bantar Jepang itu hanya baru 2-3 tahun terakhir ini. Nah sekarang masalahnya seperti tadi Pak Wagub menjelaskan bahwa kita merancang sistem kontrol di sana. Tidak cukup dengan CCTV, tapi juga termasuk juga sistem IT di sana di mana kita bisa memonitor terutama masalah penimbangan dan titik buangan di Bantar Gebang. Terus masalahnya Pak nih, Bantar Gebang itu di kota Bekasi, jadi masuk wilayah Bekasi. Dulu pernah satu tahun lalu juga merancang seperti ini, cuma karena ada penawar dari swasta yang sangat mahal Pak. Jadi saya bukan kebutuhan waktu itu di orang. Jadi sekarang mungkin dengan adanya bahwa banyak termasuk kita sangat gembira sekali di mana ini harus jalan Pak. Jadi sekarang sistemnya baru belum sampai offline. Jadi kompensasi hanya setempat saja lokal. Jadi yang kami butuhkan adalah bagaimana kita bisa online termasuk juga kita bisa memantau langsung CCTV dari itu bisa kita online dan kantor Jakarta maupun ke kota. Yang pertama, yang kedua kita ada sekitar 800 lebih kendaraan truk sampah baik itu milik DKI maupun milik swasta. Tapi Pak Wagub bahwa itu akan dipasang GPS. Nah, itu mungkin dengan jumlah yang cukup besar, mungkin saya coba bicara dengan mungkin kita perlu rinci lagi apa yang harus kita siapkan Pak, dan apa yang Bapak bisa tawarkan. Karena juga kita mau menjalankan anggaran seperti ini, kita harus mengadu kan satu sekian berapa itu bisa memasak. Sekian Pak. Ini tuh kami bisa lihat juga. Nah, itu satu. Yang kedua adalah soal timbangan elektronik Bapak. Timbangan di Bantar Gebang kalau kita bayar tipping fee itu online. Berapa yang ditimbang? Karena selama ini masuknya berapa kita tidak tahu. Itu semua sudah lihat. Kita tidak mau bayar uang sia-sia. Jadi itu biasa orang nakal. Dia buang 10 truk, dia dapat jatah 20 truk. Bagi-bagi di mana. Jadi semua harus timbang secara itu. Nah, terus tracking kenapa ini penting? Bisa nggak tahun ini dipasang? Tinggal ke Bantar Gebang pasang. Saya tanya Bantar Gebang lagi buat timbangan. Bisa dipasang nggak itu? Untuk online timbangan itu. Ya Telkom saya minta itu tracking mungkin agak sedikit waktu, tapi timbangan Bantar Gebang harus langsung. Artinya transaksi timbangan bisa dimonitor. Iya, langsung dimonitor. Prinsipnya hampir sama dengan pajak tadi. Iya, karena kan sekarang tidak bayar Pak. Ya Bapak harus tahu sistem. Jakarta ini kami buang di Bantar Gebang, kami mau bayar tipping fee. Jadi kalau kami buang berapa kubik, kami bayar berapa ratus ribu per kubik. Per tahun. Kita bayar seperti itu. Nah, tonasenya suka kita tidak jelas. Dia buang berapa ton. Nah, soal tracking kenapa penting? Kita ada kerjasama swasta. Swasta bisa saja dia tunggu dekat Bantar Gebang, sampah kita titipin ke dia nggak kerja. Atau punya kita ke Tangsel misalnya. Ke Tangsel tidak bisa ke Bantar Gebang. Orang Tangsel kasih uang sama orang tukang sampah kita diangkutin. Sampah kita nggak diangkutin. Jadi ini yang dia mainkan. Ini banyak cara Pak. Makanya kita pengen kalau bisa tahun ini terpasang soal sampah Pak. Bapak bisa sanggup Pak? Bisa terpasang? Ya.
sudah tindak lanjuti, kami sudah 2 kali koordinasi pertemuan dengan Telkom Pak. Jadi selain nanti keamanan pasar, lingkungan pasar ini kita manfaatkan juga untuk online pendapatan Pak, monitoring pendapatan per hari, barangkali mungkin per jam ya. Setiap kita klik kita tahu pendapatan. Bukan hanya pendapatan yang rutin, termasuk juga parkir, termasuk juga MCK yang ada di pasar Pak. Ini yang harus kita tindak lanjuti. Kemudian sebagai pilot project kita kemarin sudah tentukan ada 4 pasar besar yang akan kita lakukan. Itu pasar Senen Blok M, Pramuka, Jatinegara, Pasar Induk. Ini pasar-pasar yang besar. Jadi supaya ini nanti kita bisa termonitor pendapatan itu Pak. Kemudian kita sudah pertemuan Pak. Sekarang bolanya ada di Telkom Pak. Kita ini kerjasamanya seperti apa bentuknya, ini yang masih belum kita tentukan Pak. Apakah sistem putus atau bagaimana Pak, ini yang masih belum. Dan kita masih akan berlanjut pertemuan mungkin minggu ini Pak. Jadi barangkali saya bisa lakukan kemajuannya nanti. Kalau yang pilot project ini sudah jalan, barangkali yang lain pun akan segera jalan. Demikian Pak. Mungkin Pak Wagub, saya mohon mungkin di luar konteks ini, karena kebetulan Kepala Dinas Kebersihan ada di sini Pak. Sehubungan dengan peraturan daerah yang baru Pak mengenai retribusi pasar, kami itu dikenakan 400% penaikan Pak, dari 5.000 menjadi 20.000 Pak. Jadi kondisi ini saya kira kita nanti kurang ini Pak. Begitu kita naikkan nanti ini pedagang akan teriak Pak. Jadi barangkali mohon duitnya masuk mana Pak? Kas daerah. Retribusi Pak. Retribusi Pak. Iya, ini retribusi Pak ininya. Itu kemarin dibahas di Jakarta Pak. Ya, ini peraturan daerah Pak. Cuman memang ini Pak, dulu pernah SK Gubernur bahwa kita menyediakan kontainer tempat sampah, dan sampah yang ada di pasar termasuk sampah masyarakat yang di lingkungan boleh dibuang. Jadi kalau kondisi seperti ini, kita akan membayar sampah dari masyarakat gitu. Jadi barangkali nanti akan kita cut juga supaya masyarakat nggak boleh buang sampah. Dan yang paling ini yang 400% Pak, barangkali kalau memang ada ketentuan lain yang bisa supaya kita tidak bisa. Ini aja. Kalau sekarang kita naikkan, Pak Eko paham saja gimana. Ini kan kantong kiri, kantong kanan. ya. Cuma gini, saya setuju, kalau turun setuju saja. Sekarang ini Yayasan Muda Suci di Muara Angke, dia sedang pasang mesin dari Thailand. Ini menarik, mesinnya murah. Jadi semua sisa makanan sayur mayur masuk ke situ. Keluarnya itu dengan listrik, keluarnya sudah jadi pupuk yang kering. Ini menarik ini. Nah kalau kan tempat bisa punya, bank pasar termasuk tiap kelurahan punya proyek bapak itu Pak. Tiap kelurahan harus punya bank pasar dengan mesin pemilah tadi dan mesin yang berpupuk kering tadi. Itu murah. Mesinnya cuma harganya 100 sampai 200 juta. Yang ukuran kecil. Tapi cukup lumayan. Jadi nanti restoran semua makanan restoran semua bisa masuk ke situ. Itu langsung keluar jadi kering jadi pupuk. Ini Taiwan. Nah kita mau invest itu Pak. Di tiap kelurahan, tiap tempat makan, nanti restoran-restoran harus bayar kita untuk ini. Nah, PD Pasar ini bisa invest juga. Kalau tinggal lihat aja di Muda Suci lagi dibangun. Kemarin saya lihat dia lagi dibangun di Muara Angke itu, mesinnya lagi dibangun. Nah kita perlu contek untuk kayak gitu. Kalau swasta lakukan biasanya benar. Ya, jadi soal harga bapak bisa kurangin Pak. Kalau perda bapak naikin aja. Berapa mungkin dari reporter baru? Kalau kita bisa. Ya sebenarnya sampah nggak ada kita mau pungut. Betul juga. Kalau PD Pasar saja tempat sampahnya kita stok dari masyarakat. Iya, ribut. Karena kelurahan belum siap gitu. Mesti pertimbangan faktor itu. Jadi sesama satu grup ini ya kita saling bicara gitu Pak. Jangan ada keegoisan sektor ya. Saya kira cukup Pak ya. Mungkin udah nunggu mau pulang duluan. Di beberapa halte busway, ada sekitar 30 halte busway sudah terpasang wifi gratis.
dan yang dipesan oleh Diskominfo Mas. Nah kalau memang Telkom mau memasang juga di lokasi-lokasi halte yang lain, kan ada sekitar 200 halte, silakan. Jadi kalau malam ini mau dipasang juga saya izinkan. Apalagi kalau gratis. Nah itu pertama. Pak, kami jawab aja. Nanti kami prinsip dari pasar. Ya. Cuma kami mohon nanti kemudahan kami untuk menarik infrastruktur. Menarik infrastruktur. Kalau dengan optik itu. iya, kalau itu ada di kewenangan saya, pasti saya izinkan. Gitu. Cuma kan ada bagian-bagian lokasi yang mungkin bukan di kewenangan kami. Baik kalau masih di kewenangan Transjakarta, pasti kita izinkan kalau mau memasang wifi gratis ini. Karena memang ini bentuk servis kita juga untuk penumpang yang menunggu di halte-halte itu. Kemudian kami juga sudah memasang beberapa CCTV, Pak. CCTV yang melihat kondisi halte, dan hasil pantauan ini bisa dilihat juga oleh masyarakat lewat website kami. Cuman mungkin kapasitasnya masih terbatas. Jadi kalau dalam hal ini dan kami ada rencana juga untuk menambah, ya kan? Nah, kalau dalam hal ini bisa bekerja sama dengan Telkom yang juga menarik. Cuman yang kami belum tahu apakah kameranya disediakan oleh Telkom, sehingga kami hanya tinggal sewa saja misalnya, atau bagaimana? Nah, kameranya ada dua macam, Pak, yang dalam rencana kami. Jadi kamera hanya sekedar memonitor saja. Kemudian ada kamera yang kami sedang pilot project sebenarnya. Kamera yang mempunyai kemampuan untuk mengcapture plat nomor kendaraan, ya, INPA, Automatic Number Plate Recognition. Jadi untuk mengcapture kendaraan-kendaraan yang melanggar lajur busway. Nah ini juga sama, apakah kameranya disediakan oleh Telkom sehingga kita hanya sewa saja. Hanya pertanyaannya, bagaimana cara kami berkontrak nanti dengan Telkom? Karena dalam prosedur kami kan selalu ada lelang segala macam gitu. Apakah kita bisa langsung gitu berkontrak dengan Telkom terhadap layanan yang disediakan ini? Kemudian yang ketiga, Pak, tahun depan kami merencanakan akan membangun control room untuk memonitor posisi bis. Ya. Saat ini aplikasinya sudah ada, Pak. Aplikasinya sudah diadakan oleh Dinas Perhubungan. Jadi kami akan menggunakan aplikasi itu. Hanya yang kami butuhkan adalah online sistemnya atau sistem mirror dari sistem yang ada di Dinas Perhubungan bisa kami monitor di ruang kontrol kami. Sehingga sekali lagi ini sama, apakah fasilitas ini hanya komunikasinya saja, apakah sekaligus disediakan server dengan LCD-nya, gitu. Apakah ini dari Telkom sehingga kita hanya tinggal sewa layanannya. Mungkin demikian. Nanti semuanya ini dengan pola mega service. Jadi mega service itu tidak ada komponen investasi yang tadi semuanya di Telkom, yang Pemda hanya melakukan sewa layanan. Nah, apakah nanti itu bisa dengan mekanisme itu langsung dan sebagainya? Karena kan kami ini kan dari juga Nggak bisa ya. Selama ini begitu kita harus tender. Sekarang gini aja, Pak, kalau mau tender pun kita bikin kan bisa buat satu proses, Pak. Kita butuh yang punya jaringan seluruh Indonesia. Speknya kan? Atau kita minta fatwa dari KPK, dari BPKP. Ya rumah terus surat ke BPKP, gimana caranya? Kita kan bisa masing-masing. Jadi kita tidak satu pemprov dengan Telkom, kita bisa masing-masing dinas kan. Jadi Telkom juga bantu lapor ke Menteri BUMN bagaimana prosedur untuk tender. Jadi kita bisa ketemu titik ini. Ya karena kalau kita selalu ada seperti ini, kita begitu tender, kita bisa kalah sama perusahaan abal-abal ini tuh hasil pengalaman. Begitu tender dia yang menang lah, nggak masuk akal punya kita dia menang gitu. Memang speknya sih dibuat. Yang jelas bukan politik ini jaringannya ini rasional apa jadi jelas. Itu satu kelebihan Telkom tadi, Pak. Kalau yang selama ini Bapak dengan swasta, Bapak kan modelnya pengadaan, procurement barang jasa. Kalau yang ini tidak ada. Ya, ini ada tender
maintenance. Karena ini hanya sewa layanan saja. Iya. Jadi capex-nya, investasi itu juga itu mungkin akan membedakan. Ini Bu Yani lebih tahu sih. Yang menyajikan itu kan bisa juga pribadi sendiri, Pak. Silakan Bu. Nah, maksud saya, sehingga itu yang membuat kita harus bekerja. Nah, mungkin kita nanti cari pikirkan dengan teman-teman apa yang bisa supaya sehingga mau nggak mau harus apa. Kami ikut aja Bu. Karena salah satu mungkin yang selama ini akan kita berbeda itu adalah dari proses pengadaan barang jasa jadi proses pengadaan sewa layanan. Mungkin Bapak perlu ngomong ke Menteri BUMN, ketemunya seperti apa? Sama seperti PT Askes kan, kalau PT Askes kita bisa tunjuk. PT Askes kita bisa. Nah, ada dasarnya, ada PP-nya, kalau ini kan belum ada. Jadi Bapak harus usahakan itu, kalau tidak, Bapak tidak bisa guide pasar seluruh Indonesia. Tapi kalau Bapak punya permintaan BUMN dalam UKP 4, keluar PP tentang itu, untuk urusan telekomunikasi dan PT Telkom, maka seluruh Indonesia nanti otomatis ke PT Telkom. Kalau tidak seluruh Indonesia harus uang luar biasa soal internet ini. Bapak berdasarkan PP-nya. Ya. Silakan langsung. Dari kesehatan itu kan kita akan mencetak kartu Jakarta Sehat sebesar 4 juta. Pertanyaan kami, berapa alokasi untuk pencetakan tadi? Karena kartu itu akan dicetak dengan satu sistem yang bisa online dengan puskesmas, kemudian dengan 88 rumah sakit. Jadi artinya kita punya 340 puskesmas dan 88 rumah sakit. Dengan segala sistemnya Pak, mungkin e-tiketing, kemudian e-claim, kemudian klinik, referral, itu yang perlu kita desain sedemikian rupa. Dengan demikian nanti begitu kartu Jakarta Sehat tadi bisa kita aplikasikan, maka kita bisa melihat langsung dari internet cukup rumah sakit yang ini K3-nya masih sisa berapa, kemudian sudah melewati batas level klaim belum. Nah itu saya butuh kepastian di sana. Kemudian sistem itu kami belum punya sama sekali. Di Dinas Kesehatan kita nggak punya. Kalaupun nanti 2013 modelnya seperti apa yang harus saya lakukan. Kemudian yang kedua, kemarin kami menjajakan tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu 119 dengan Telkom. Bagaimana dengan sistemnya? Apakah tadi kalau disampaikan kan sistemnya yang membuat Telkom, kita tinggal jaringannya aja. Kemudian yang ketiga, untuk pelayanan ke publik akan di online dengan Pemprov, yaitu puskesmas dengan rumah sakit. Beberapa rumah sakit daerah, kemudian puskesmas kecamatan itu sudah punya CCTV. Sedangkan kita punya 296 puskesmas kelurahan yang CCTV-nya belum ada. Apakah itu nanti include dengan yang akan dibiayai Telkom dan jaringannya atau seperti apa? Itu saja dari saya. Terima kasih. Memang kita perlu berbicara lagi, mungkin habis ini kita ada agenda khusus lagi untuk menajamkan seperti benefitnya seperti apa gitu ya, plan-nya akan dieksekusi kita tulis seperti apa. Nah, memang kan kita sudah punya sistem aplikasinya, ada monitoring toolnya juga ada punya plan. Nah, cuma untuk bisa mengakomodasi sesuai dengan yang di sini itu memang mungkin habis ini kita detailkan item-item untuk yang kartu sehat. Kemudian untuk yang ini kita bisa juga konsepnya seperti yang lain. Apakah beda service tadi masuk dalam prestasi Telkom, kemudian ada pembiayaan bulanan katakan atas upaya Telkom pasang di pesawat puskesmas. Jadi khusus untuk kartu sehat Bu, mohon izin habis ini kita ada waktu khusus ini. Departemen Kesehatan. Bukan yang DKI kan kemarin kita sudah mencoba connect dengan Telkom. Permasalahannya Pak, nomor
jaringannya. Jadi nomor di luar Telkom dan jaringannya itu kesulitan untuk mengakses 119. Nah, kalau seperti itu kami takutnya sudah dipublish Wagub, kemudian seluruh masyarakat nggak bisa mengakses, kan dikira ada kebohongan publik. Ya, memang 119 itu kan special number 11X gitu. Kalau di di aturan, ya saya agak sedikit lebih teknis lah ngomongnya, fundamental technical plan itu layanan umum, layanan publik yang nomor itu dimiliki oleh negara, oleh pemerintah. Departemen mana yang mengelola itu adalah Departemen Kominfo. Jadi sebenarnya nomor itu bisa dibuka juga oleh di luar layanan Telkom, asal mereka sudah semua jaringan itu kan terkoneksi satu sama lain. Jadi kalau sekarang yang 119 itu mungkin baru dibuka oleh jaringan Telkom saja, karena memang Telkom yang punya inisiatif untuk membuka layanan 119. Jadi kalau nanti dari Excelkomindo atau dari Indosat atau dari manapun operator, dari HP maupun dari non seluler belum dibuka, itu memang kita harus memberitahukan, karena Telkom nggak bisa menyuruh mereka. Nah, yang bisa menyuruh mereka itu adalah lewat departemen teknisnya yang namanya Kominfo. Tetapi dengan asal usulan kita dan menjelaskan kepada mereka bahwa 119 ini adalah layanan publik untuk SPGDT. Nah, menurut saya yang paling tepat untuk mengusulkan ini adalah Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal BPK. Dan kita sudah punya keluar sebetulnya Pak, suratnya sudah keluar dari Kementerian Kesehatan dengan kepada siapa? Ditujukan kepada Kementerian Kesehatan dari Departemen Kominfo ke Departemen Kesehatan. Kemudian Departemen Kesehatan memberikan surat kepada seluruh kepala dinas, seluruh provinsi untuk menindaklanjuti ini. Artinya kan di atas sudah di. Oh, harusnya logikanya sudah terbuka. Ya. Kalau bisa ada surat itu, kami dapat kopinya, bisa kami bantu. Bisa kami bantu. Pak, mungkin nambahkan. Jadi posisi terakhir adalah surat dari Kementerian Kominfo-nya sudah keluar, izinnya sudah keluar. Yang belum adalah mengundang para operator untuk melakukan koordinasi pembukaan bersama, Pak. Itu yang pending, yang memang masih ditindaklanjutin dengan BUK. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, nanti yang harus mengundang itu memang kita harus pakai tangannya Kominfo, karena Kementerian Kesehatan termasuk Telkom nggak bisa, karena Telkom ini sebenarnya sama, derajatnya sama dengan operator yang lain sama. Jadi kita punya unit di Telkom yang memang tugasnya untuk ngurusin itu. Jadi nanti kami akan minta bantu tim saya yang di situ, dan kemudian nanti membawanya ke Kominfo nanti mengundang seluruh operator. Yang penting kepentingan ini dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ini harus mengalir di Kominfo. Tapi kalau dari suratnya ada, berarti sudah ada koordinasi. Kalau sekarang memang mungkin yang Telkom aja ya sudah bisa. Baru Telkom kemarin, Pak. Telkomsel udah bisa. Kelihatannya belum. Kemarin kalau dengan Telkomnya yang bisa diakses hanya khusus Telkom. Kemudian dari telepon rumah gitu ya. Iya, saya lapor ke Pak Dirjen mengatakan, loh suratnya kan sudah ada, tinggal tindak lanjut dari DKI, karena DKI ditunjuk sebagai pilot project. Oke. Untuk itu, Pak. Nah itu tadi, makanya kalau tadi saya tanya apakah akan dimulai dengan DKI dulu, dan Ibu sudah menyatakan DKI adalah pilot project, kita akan minta bantuan. Jadi nanti DKI, seluruh operator yang ada di DKI kita akan kumpulkan melalui tangannya Kominfo, kita minta membuka akses ke 119. Mungkin itu penjelasan kan? Ada step itu lagi yang harus dilakukan. Karena Telkom nggak bisa membuka itu. Masing-masing operator yang harus membuka ke nomor 119. Karena kalau Telkom yang membuka, ya untuk pelanggan Telkom saja. Tapi kalau yang Indosat, Telkomsel, Excelkomindo, Asia, semua mereka yang membuka di sistem mereka itu. Sebetulnya juga bisa, nggak perlu tender sudah. Asal di dalam biaya rutin APBD 2013, Ibu masukkan dalam tari, sudah sebetulnya. Toh ini tidak ada investasi, tidak ada tender. Tari kan yang telepon, air listrik, internet itu loh. Agak beda, Pak. Beda ya? Kami pengalaman pernah diperiksa BPK untuk diusulkan menjadi semacam akun air dan listrik, Pak, untuk internet. Tapi oleh BPK tidak disetujui dan disarankan supaya
Jadi dalam sewa jaringan juga kita termasuk di situ pengalaman. Kita tetap lelang. Cuma solusinya waktu itu BPK menyarankan lakukan lelang multi years supaya nggak setiap tahun lelang. Itu Pak. Jadi pernah sewa jaringan kita itu pernah tidak Telkom menang, Excel menang. Bapak ini kita mesti minta BPKP karena ini bukan sewa pelengkapan, beda. Ini bukan sewa. Sewa jaringan. Ya, ini tidak sewa jaringan. Untuk kasus layanan tidak ada. Ini tidak ada sewa jaringan, tidak ada. Agak beda dengan swasta. Ini betul-betul sama seperti Bapak bayar telepon kepada PT Telkom. Telepon Bapak kan bayar kepada PT Telkom, itu tidak perlu tender. Terpakai berapa, bayar berapa. Nanti juga internet itu juga sama, ya. Terpakai berapa, bayar berapa. Nanti kita mesti cari, kami cari aja Pak nanti. Ya, saran saya Pak terhadap dua hal sebenarnya, termasuk tadi penggunaan atau pemanfaatan fiber optik aset kita. Saran kita adalah duduk dulu antara Telkom, Pemprov DKI sama BPKP dan LKPP barangkali. Biar ketemu solusi terhadap hal tersebut. Kapan Bapak mau atur Pak? Beda catat tanggalnya. Kalau Bapak Gak usah Pak. Saya juga ikutin Pak. Bapak yang atur, saya jadi wasit tonton aja Pak. Baik Pak, nanti kita Bapak atur waktunya segera. Kita koordinasi dengan BPKP dan Kalau bisa minggu depan Pak. baik Pak. Ya, supaya duduk dengan oh iya fiber optik 2 kok. Justru arahnya kita menggantikan sewa itu dengan memanfaatkan aset kita. Dari awal rencananya seperti itu. Karena kalau dihitung 20 M setiap tahun untuk itu belum mencakup sekolah tapi sudah mencakup kelurahan, kecamatan, puskesmas. PU-nya belum masuk Pak. PU masuk Pak. PU. Itu di luar PU, PU-nya artinya dinas PU sudah Pak. Wali kota itu 20 M setiap tahun. Kalau itu bisa memanfaatkan fiber optik yang kompensasi tadi, sebenarnya arahnya mestinya ini bisa free atau diminimalisir. Terima kasih. Ya, nanti kita hitung aja. Karena faktanya kita masih harus terus invest jaringan kan gitu Pak. Untuk bisa hemat 20 M, saya khawatir invest jaringan juga menghabiskan 100 M nanti. Di samping sistem atau diminimalisir. Terima kasih. Ya, nanti kita hitung aja. Karena faktanya kita masih harus terus invest jaringan kan gitu Pak. Untuk bisa hemat 20 M, saya khawatir invest jaringan juga menghabiskan 100 M nanti. Di samping sistem yang kita bangun masing-masing tidak terintegrasi. Padahal yang kita mau smart city kan kita bicara integrated tadi Pak. Itu yang masalah. Nah itu yang membuat kami tertarik dengan PT Telkom. Oh juga punya BUMN. Jadi kita carikan, oh ini bukan sewa jaringan, ini kan bayar jasa maintenance. Bayar jaringan sama dengan bayar telepon tadi. Iya, bayar jaringan. Jadi bisa kita ketemu lah. Nanti kita ngomong Pak. Terus yang untuk kesehatan nanti sistem sudah tahu kan, kita bicara yang obat segala macam. Sudah tadi barusan Pak. Ya kamar kelas 3 mana yang itu, terus cara rujukan itu udah bicara. Boleh ibu urusannya banyak nih, urus pasien. Ya, silakan tadi ibu atur. Nanti kita rapat tersendiri dengan Telkom Pak. Masih cepat kok, minggu ini masih beres ini. Pertanyaan saya tadi satu belum kejawab Pak. 4 juta kartu itu apakah saya harus membayar atau itu bagian dari servis Telkom? 4 juta kartu. Yaitu di skema bisnisnya tadi yang kita bahas. Kalau yang existing sekarang dengan yang Telkom punya, itu kan juga nggak ada pola investasi ya. Jadi hanya bayar year fee aja setiap membernya seperti itu. Semua sedangkan kalau itu aplikasi, hardware, software, itu network itu semuanya bayar provider. Nah pola itu yang mungkin kita fokus kalau memang sepakat ya artinya seragam dengan yang lain dengan konsep smart managed service tadi Pak. Jadi tidak ada investment cost di aplikasi, di software.
minggu depan lah itu dulu. Aplikasi kartu dan sebagainya. Dan itu memang kita hitung biayanya itu per kartu, transaksi per kartu, termasuk cetak kartu. Nah, kalau itu dengan swasta, karena memang hitungannya adalah B2B jelas. Tapi kalau yang ini nanti dengan Pemda DKI, kami yang mohon izin menghindari skema seperti itu. Karena apa? Karena skema seperti itu buat kami ini kan layanan untuk publik masyarakat. Beda kalau kami tadi melayani swasta. Kalau kami melayani swasta itu kan perusahaan swasta punya tenaga kerja, kemudian difasilitasi oleh perusahaannya untuk proses klaim dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kan ibu melayani masyarakat, melayani rakyat gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan di hidup per kartu dan lain sebagainya, rasanya agak sedikit berbeda dengan anggapannya. Makanya kami di internal kami ya, dan kembali lagi kita nanti modelnya model paket layanan saja. Jadi dinas kesehatan dalam Pemda DKI ya kita solusikan saja kebutuhannya dalam package layanan untuk kartu sehat Jakarta Sehat. Jadi kita tidak hitungnya itu per satu-satu. Karena kalau kita hitung per satu-satu nanti kemudian bisa berkembang macam-macam kan. Oh ini itu. Jadi mohon nanti bisa ketemu diskusinya terlepas ada persoalan lain tadi yang di profilman dan sebagainya. Tapi kembali lagi kami ingin mensolusikannya dalam paket layanan. Jadi ibu nanti tinggal berhitung saja. Oh untuk paket layanan dalam size volume sekian kartu ini jumlahnya sekian, kalau kan sekian kartu sekian. Sampai nanti kadang-kadang kan 4 juta kartu itu kan juga butuh proses. Tidak dalam satu kali tahapan itu langsung 4 juta kan tidak. Mungkin ada berapa tahun. Nah tahun kesekian itulah kita hitung. Terus seperti itu Bu. Karena kami menghindari untuk transaksi satu-satu sampai dari satu kartu ke 4 juta kartu kita hindari. Kalau seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan